Ya, oke. Suara saya jelas ya? Ya, jelas Pak Pur. Oke, terima kasih. Oke. Kita mulai sekitar 10 menit lagi ya. Silakan Arif. Silakan Arif. Ya. Pak Pur bisa dimulai sekarang? Ya, siap. Oke. Ya Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama akan dimulai. Nah, sebelum kita pertama dimulai, saya akan membacakan satu detik video conference. Yang pertama adalah pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dan satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk dan selama Vicon berlangsung. Selama pemateri menyampaikan materi dimohon untuk tidak gaduh. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vicon jika peserta tidak mengikuti data tertib. Ya, saya di sini Arif Sesimolek sebagai host dan pematerinya sebagai Pak Tur. Untuk rekornya adalah Pak Rahman. Langsung saja ke pematerinya, Pak Tur silakan. Oke, apakah saya sudah jadikan presenter? Ya, siap. Ya, sudah Pak Pur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan visualisasi 3D. Di sini saya akan menyampaikan, nanti saya akan sharing bagaimana penggunaan aplikasi atau software pengolah animasi 3 dimensi. Softwarenya bernama Blender. Mungkin saya akan berkenalan dulu. Nama saya Puryanto. Saya biasanya kalau Bapak Ibu sudah pernah bergabung di pelatihan training Syamolek, saya yang membuat kursus animation drawing atau whiteboard animation. Dan di sini saya juga akan berbagi tentang penggunaan fitur nanti Blender ini. Blender adalah software gratis atau freeware atau open source kita bilangnya ya. Jadi untuk membuat animasi 3D. Tapi begini Bapak Ibu, kita untuk pelajari software ini tentunya fiturnya sangat banyak sekali. Oleh sebab itu tentunya kita akan belajarnya step by step, dan ini adalah suaranya, maaf, gimana suara saya, apakah berisik di sini? Ya Pak Pur, suara berisik. Berisiknya dari suara sekitar atau dari kualitas ininya ya? Headphone. Ya kayaknya dari suara sekitar Pak Pur. Dari sekitar. Iya, soalnya di sini sudah semua diputar semua. Oke, sebelum kita jauh, ya kita di sini ngajarnya dalam satu ruangan bersama-sama sehingga emang kualitasnya kurang begitu baik seperti itu. Tapi apakah mungkin sudah, Pak. Penerimaannya bagaimana, terganggu atau bagaimana? Arif mungkin bisa menyampaikan. Ya, untuk penyampaian materinya cukup jelas Bapak. Cuma suara berisiknya saja. Mungkin Bapak Ibu apakah terganggu dengan suara berisik dari materinya? Kalau misalkan terganggu, nanti saya akan lebih komplain. Kita Ya. Apakah Bapak Ibu terganggu dengan suara berisiknya dari materi? Tidak ya Pak? Tidak Pak? Ya jelas. Oh oke, terima kasih. Ya silakan Pak Pur. Ini ada
justru suaranya Pak Arif malah. Oh gitu. Oh baik, kalau begitu saya lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Begini, saya ulangi lagi bahwa software Blender ini adalah software open source untuk animasi 3 dimensi. Tentunya apa saja sih animasi yang menggunakan Blender ini? Salah satunya kalau Bapak Ibu kenal Sopo Jarwo yang ada di TV, hampir sebagian animasi yang dibuat TV lokal Indonesia itu rata-rata menggunakan Blender. Nah, software ini sebetulnya fungsinya memang banyak sekali. Yang pertama untuk animasi, yang animasi itu terbagi dalam visualisasi. Dan yang kita latihkan ini adalah yang basic, artinya sangat dasar sekali. Jadi biasanya ada 3 tahapan untuk animasi ini. Yang pertama adalah basic, yaitu nanti pengenalan fitur-fitur, Bapak Ibu mengenal fiturnya, kemudian bisa membuat objek. Yang kedua adalah Bapak Ibu mampu membuat suatu permodelan, kemudian dibeli tulang seperti itu. Yang ketiga adalah menganimasi dan nanti gerakan dan sebagainya. Nah, untuk pelatihan ini kita mengambil pada materi yang memang basic sifatnya. Karena kenapa? Kalau kita langsung latihkan kepada sesuatu yang langsung ke animasi yang mungkin ada di layar ini, mungkin akan susah seperti itu untuk bagi pemula. Nah, nanti ekspektasinya jangan terlalu ketinggian dulu bahwa ini nanti hanyalah basic, akan tetapi kalau Bapak Ibu mampu melewati tahapan ini, tentunya nanti bisa melanjutkan pada pembuatan objek-objek yang bagus sekali. Nah, karena ini adalah Vicon pertama kali, tentunya saya akan menyapa Bapak Ibu dan mengenalkan Simolek ya. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan pelatihan dengan apa itu istilahnya, kami memberikan pelatihan cuma-cuma kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu harus kenal dulu Simolek itu apa. Soalnya ketika saya lihat berbagai forum grup WA sering ikut pelatihan Simolek tapi nggak kenal Simolek itu apa gitu. Nah, Simolek itu adalah Simeo Open Organisasi Regional Open Learning Center. Jadi kami adalah bagian dari Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara. Nah, salah satunya kami center yang ada di Indonesia untuk pendidikan terbuka jarak jauh. Tentunya pelatihan training online ini adalah bagian dari pelatihan jarak jauh atau distance learning. Nah, kantor kami di UT, di Universitas Terbuka, tapi kami bukan bagian dari UT. Kami berbeda karena kami lembaga kementerian, sedangkan UT adalah perguruan tinggi. Nah, kami ekspertisnya di bidang ICT untuk pendidikan jarak jauh. Nah, salah satunya kita memberikan pelatihan-pelatihan ICT bagi guru dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, berikutnya saya tentunya mungkin Bapak Ibu sedikit saja seperti ini. Bapak Ibu untuk lengkapnya tentang apa itu Simolek, Bapak Ibu bisa mengunjungi di simolek.org. Di sini ada macam-macam informasi. Salah satunya kita ada pekan webinar Simolek mulai hari ini. Jadi Simolek tiap tahun memberikan hibah penelitian bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu penelitian-penelitian biasanya PTK atau bahan ajar digital menggunakan intinya tentang jarak jauh dengan pendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, kita memberikan hibah, kemudian dari hibah tersebut hasil penelitiannya disampaikan secara online seperti itu. Nah, mulai hari ini tadi. Nah, ini adalah banyak sekali informasi. Kalau Bapak Ibu ingin memantau apa saja yang ada di Simolek, silahkan dilihat di webnya simolek.org. Berikutnya kita langsung masuk ke materinya. Tentunya Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti grup WA. Bagaimana Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu harus Bapak Ibu harus
mempunyai akun Simolek ini ya. Kenapa? Karena akun ini akun emosi Simolek ini agar Bapak Ibu dapat mengakses seluruh materi pembelajaran. Dan kalau Bapak Ibu sudah memperoleh akses, nanti Bapak Ibu silahkan cari yang namanya 3D visualization. Nah, 3D visualisasi ini adalah bagian dari mata pelajaran, maksud saya kursus 3D basic, kalau tingkatannya seperti itu. Oke, akses seperti ini dalam, kalau Bapak Ibu sudah kontrol 3D visualisasi, maka di sini banyak sekali paket maksud saya ini ada informasi khusus. Bapak Ibu bisa lihat bagi yang peserta yang malam hari ini mengikuti tapi belum daftar ke sini, silahkan Bapak Ibu silahkan untuk mendaftar di sini. Baik, berikutnya adalah download. Di sini ada overview yaitu penjelasan awal apa Blender itu dan lain sebagainya, apa kelebihan kekurangan software ini dan lain sebagainya. Nah, mungkin bagi sebagian peserta ini adalah hal baru. 3D itu apa? Seperti itu. Nah, sebenarnya paling gampang adalah kalau Bapak Ibu melihat film animasi yang ada di TV seperti Ipin Upin, Sopo Jarwo, kemudian banyak sekali saya ngonten TV jadinya kurang paham yang ada di TV sekarang apa. Tapi artinya perusahaan lokal animasi Indonesia saat ini rata-rata menggunakan Blender. Kenapa? Karena ini gratis, tidak terlalu berat dibandingkan software serupa. Software serupa itu apa? Untuk etama yang bisa melihat. Tapi kalau kita mengatur etama kemudian 3D Max, kemudian banyak sekali misalnya Lightware, Cinema 4D dan macam-macam animasi 3D lainnya software. Tapi yang paling sering digunakan adalah Maya, kemudian Blender dan 3ds Max. Sebenarnya kalau 3ds Max itu untuk arsitektur. Nah, sebenarnya seperti itu. Cuman ada juga yang digunakan untuk membuat film animasi. Nah, kalau software yang keluaran Autodesk, misalnya itu Maya ataupun 3D Max, itu berbayar seperti itu. Dan kalau Blender ini itu gratis. Kalau Bapak Ibu nanti produksi, kemudian ada pesanan begitu untuk memvisualisasikan sebuah produk, nah itu gratis tentunya. Jadi artinya tidak ada tuntutan apapun. Dan ini kalau untuk siswa, misalnya siswanya mampu memproduksi sebuah karakter desain untuk animasi misalnya, atau desain interior rumah gitu ya, nantinya kalau dijual ini halal, gratis, dan kita tidak nge-crack seperti itu. Baik, yang kedua kita sebelumnya di sini ada download materi. Saya sarankan untuk semua peserta pelatihan itu mempunyai akses di MOOC ya, mooc.simolek.org, kemudian akses materi 3D visualisasi, karena materi itu ada di sini. Ini materinya bisa di-download di sini. Nah, ini materinya. Nah, ini misalnya kita mulai dari navigasi gitu. Jadi kita bisa download gitu. Dari sini nanti Bapak Ibu bisa lakukan download seperti ini. Ya, tentunya penting sekali bagi Bapak Ibu mempunyai file-file ini ya. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu mudah mengikuti pelatihannya. Ini saya sudah download misalkan, kemudian saya paste, saya ekstrak. Oke. Di sini materinya, tentunya untuk pertama kali Bapak Ibu beginilah kira-kira tampilan dari Blender
Tapi saya akan coba materi latihan 1 ini. Latihan 1 ini adalah saya ulangi lagi ya, biar tidak terlalu cepat. Saya kembali lagi. Oke, kalau suaranya kecil mungkin Bapak Ibu bisa volumenya nanti diperbesar, Bapak Ibu ya. Volume komputernya silahkan diperbesar karena ini sudah maksimal suaranya. Memang di sini ada kelompok lain yang melakukan training sehingga juga ramai seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi di topik 1 overview, di sini ada download materi. Bapak Ibu silahkan download materinya di sini. Klik seperti ini, klik di fitur ini, maka akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, ini file latihannya. Mengikuti latihan ini tanpa file latihan ini nanti akan menyusahkan ya, karena ini metodenya berbeda dengan Bapak Ibu beli buku yang seharga puluhan ribu di toko buku. Biasanya kalau di toko buku itu langsung latihan membuat sesuatu seperti itu. Kalau ini Bapak Ibu seperti ini. Jadi saya mungkin akan ke software Blender-nya ya. Saya klik Blender. Blender itu kalau kita lihat softwarenya seperti ini nih, fiturnya banyak sekali. Tentunya baru melihat saja kita bingung ini apa. Nah, tentunya dalam membuat file latihan di sini, Bapak Ibu ambil kabelnya. Maaf, saya izin sebentar, nanti saya lanjutkan. Mungkin saya akan koordinasi sama teman saya. Nanti saya pause dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan mikrofonnya dimute terlebih dahulu agar pematerinya bisa menjelaskan lebih jelas. Oke, maaf Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi bahwa begini, kalau Bapak Ibu melihat software Blender itu sangat-sangat fiturnya itu banyak sekali. Tentunya dalam latihan sebuah aplikasi atau software, kita tidak perlu mempelajari semua fitur-fitur itu. Artinya yang paling penting untuk digunakan itu saja. Jadi di sini file latihan ini tujuannya adalah menggait Bapak Ibu untuk bisa latihan secara bertahap tentang fitur-fitur yang sangat banyak. Oke, mungkin ini saya close. Akan tetapi begini, Bapak Ibu dapat mengikuti seluruh materi ini di MOOC. Jadi materinya itu sangat banyak sekali ya. Misalnya ini basic navigasi and view. Ini tentang apa? Nah, nanti Bapak Ibu bisa play. Basic navigasi itu tentang apa? Nah, basic navigasi itu kalau sesuai arahan dari sini, itu saya bisa klik ya di sini. Kalau Bapak Ibu, ini basic banget ya, basic 3D. 3D itu kalau bisa dibahasakan itu untuk mempermudah, itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tangan saya seperti ini. Jempol saya ke atas itu adalah sumbu Z. Mungkin di sini diwakili sumbu warna biru ya. Jempol saya. Mana nih? Nah, ini. Jempol saya itu adalah sumbu Z atau warnanya biru. Terus kemudian yang Y itu warnanya hijau. Hijau itu artinya ke depan, sumbu ke depan ke belakang itu
Y. Kemudian yang sumbu merah itu adalah sumbu ke kanan dan ke kiri. Kalau di jari saya ini adalah jari tengah. Jadi itu ke kanan ke kiri seperti itu. Ini basicnya. Kalau kita memperagakan 3D itu seperti apa sih? Nah, kalau Bapak Ibu melihat software ini, ketika Bapak Ibu membuka, di sini langsung ada yang namanya software, objek yang namanya ini kotak atau kubus, atau bahasa Inggrisnya cube. Cube ini ada kalau kita seleksinya seperti apa? Kalau kita biasa kerja pakai software yang lain itu kan klik kiri untuk menseleksi. Nah, di sini itu cara menseleksinya adalah klik kanan, seperti itu ya. Klik kanan, kemudian untuk unselect atau tidak menseleksi itu tekan A, seperti ini ya. Ini shortcut yang mungkin penting bagi Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, untuk menseleksi objek ini tekan klik kanan seperti ini di objeknya. Maka ini kalau ada line garis warna orange, artinya ini adalah kita sudah menseleksi software objek ini. Kemudian nanti akan muncul yang namanya garis objek ini. Jadi X, Y, Z-nya. Kenapa ini muncul? Karena kenapa saya jelaskan di awal? Karena di pojok bawah ini, ya, pojok kiri bawah ini akan selalu muncul ini. Kenapa? Karena ini adalah navigasinya. Jadi begini, sebelum nanti Bapak Ibu bertanya jauh, jadi intinya begini, kita latihan software ini, kita hanya yang penting-penting saja. Jadi kemungkinan juga kalau Bapak Ibu tanya apa fungsi search apa word ini, mungkin ya kita nggak sejauh itu menjelaskan, tapi kita fokus pada apa yang menjadi hal penting untuk memproduksi sebuah karya. Jadi artinya di sini kita fokus saja, tidak keluar dari line materi yang sudah diajarkan. Karena pada dasarnya software ini mampu juga untuk membuat game. Misalnya game apa? Game balapan motor, tembak-tembakan yang 3D, ini bisa diolah di sini. Kalau kita bisa lihat di sini tuh software ini mampu untuk apapun ya. Video editing bisa. Kemudian motion tracking itu seperti ini Bapak Ibu shooting satu ruangan, kemudian monsternya tiba-tiba ada di ruangan itu, atau visual effect itu bisa menggunakan ini. Nah, kemudian ada game logic, ada lagi animation. Nah, kalau kita pakai yang default, kita yang basic saja. Jadi nanti kita dari awal ini biar tahu dulu lah kita arahnya akan kemana. Jadi jangan sampai nanti pertanyaannya jauh, ekspektasinya jauh. Bagaimana membuat game seperti ini atau animasi yang keren seperti ini? Yaitu kalau Bapak Ibu mampu melewati tahapan latihan pertama. Tapi hanya latihan saja bisa, tapi jangan sampai nanti prakteknya gimana ya susah. Apalagi kita jarak jauh seperti ini. Karena basic dari pembelajaran ini adalah latihan mandiri. Nah, oke, saya lanjutkan kembali sekilas tentang software ini. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi, cara menseleksi objek ini adalah klik kanan. Kemudian, tadi sudah saya jelaskan ya, yang warna hijau ini adalah garis sumbu Y atau ke depan, ke belakang. Cara menggesernya, klik saja pada bagian sumbunya, klik kiri, tahan, geser-geser. Kemudian untuk menggeser ke kanan ke kiri itu adalah sumbu X atau merah di sini ya, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Untuk sumbu yang Z itu adalah sumbu warnanya biru tua ya, Z atas ke bawah. Ini adalah kita belajar tentang sumbu. Nah, di sini ada juga zoom in, zoom out, caranya di scroll saja. Kemudian kita bisa klik tengah. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin sebagian besar dari peserta itu rata-rata, saya yakin, mungkin ini hanya dugaannya, rata-rata bekerja di laptop atau komputer. Kalau komputer jelas harus pakai mouse. Tapi yang bekerja menggunakan
laptop rata-rata tidak menggunakan mouse. Nah, pada pelatihan hari ini, kali ini namanya pelatihan grafis, itu rata-rata kita harus memakai alat bantu, minimal mouse. Nah, di mouse itu, kalau Bapak Ibu tahu, biasanya kan hanya klik kanan, klik kiri. Nah, di sini penting penggunaan daripada mouse ini ya. Mouse ini ada yang namanya scroll. Scroll ini bisa diklik Bapak Ibu ya, diklik satu kali gitu. Diklik, nah ini bagian mouse ini, klik, kemudian klik tahan geser, maka kita bisa melihat seluruh tampak atau view yang ada di sini ya. Saya ulang lagi bahwa menseleksi tadi apa? Klik kanan. Tidak menseleksi atau unselect, tekan tombol A di keyboard ya, itu tidak menseleksi. Kalau ingin menggerakkan sudut tampaknya tadi, scroll ya, zoom in, zoom out ya. Kalau kita klik pada scroll ya, atau klik tengah, saya bilangnya klik tengah pada mouse Anda, klik, nah kemudian bisa digeser-geser seperti ini. Oke, mungkin di sini hanya sebatas itu. Kita nanti langsung ke materi yang lain, yaitu navigasi dan view ya. Kita latihan navigasi dan view. Ini di file apa? Kita lihat. Ini tadi materi yang sudah kita download ya. Materi yang sudah download dari MOOC. Penting sekali kalau Bapak Ibu beli buku di misalnya Gramedia atau Togamas, Bapak Ibu punya yang namanya buku, biasanya disertakan adalah CD-nya. Ya ini karena kita pelatihan online, materi kita sudah sediakan, tinggal Bapak Ibu download saja. Nah, kita dari yang pertama. Yang pertama ini setelah kita ekstrak materinya, ada yang namanya navigasi and view. Kita klik lagi. Navigasi itu seperti ini ya. Oke. Navigasi and view. Materinya isinya seperti ini. Ada objek humanoid. Bapak Ibu bisa lihat ini ada manusia. Ada manusia. Ini adalah 3D ya. Jadi 3D itu sebetulnya ini tuh sebuah objek yang awalnya itu sebetulnya hanya sebuah kotak. Jadi istilahnya begini Bapak Ibu ya. Anda ini seperti ini perumpamaan, logikanya seperti ini. Anda dikasih malam atau lilin atau plastisin, kemudian bagaimana Anda berbentuk itu setiap orang berbeda, kreativitas berbeda. Jadi artinya apa? Bahwa kalau Bapak Ibu misalnya dikasih kotak tadi, setiap orang pastinya beda-beda. Oke, mohon maaf ini bagi peserta yang suaranya masuk, tolong di mute ya, karena nanti akan mengganggu peserta yang lain. Baik, di sini ada yang namanya navigasi and view. Di sini saya akan menjelaskan fungsi fitur-fitur. Untuk menseleksi tadi apa? Klik kanan. Untuk unselect apa? A. Kemudian untuk menggeser ke atas tadi apa? Z, sumbu Z, warnanya biru. Kita klik ke atas seperti ini. Terlalu atas ya. Ini penting sekali kita menggunakan mouse. Kalau tanpa mouse bagaimana ya? Susah. Maka Bapak Ibu latihannya harus menggunakan mouse. Kemudian zoom in, ini kalau dekat itu zoom in ya. Kalau saya ingin ini tekan Ctrl Shift, maksudnya Shift klik tengah geser. Itu untuk misalnya seperti ini. Kok cuma tampak kaki saja, saya ingin seluruh tubuhnya ini ke tengah. Maka tekan Shift di keyboard Bapak Ibu, Shift, kemudian klik tengah, geser ke bawah.
Kira-kira seperti itu. Mungkin bagi yang pertama kali belum pernah mengenal software 3D ini agak susah. Tapi nggak apa-apa, percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh belajar ini kan bisa. Karena gini, kalau Bapak Ibu pernah latihan animasi instan seperti video scribe dan lain sebagainya, itu kan hanya animasi presentasi. Jadi bukan animasi yang sesungguhnya. Animasi yang sesungguhnya itu ya ini. Jadi ya, Bapak Ibu bisa bayangin di awal bahwa untuk membuat sebuah film animasi itu tentunya ya lama dan susah, makanya biaya mahal. Untuk membuat Finding Nemo kira-kira berapa tahun Bapak Ibu? Finding Nemo itu dibuat 3 tahun. Itu. Nah, karena memang, dan itu mungkin dibuatnya bisa 300 orang. Tapi kita mulai dari sesuatu yang kecil dulu. Nah, seperti itu. Kalau ada prakteknya bahwa industri animasi ini kerjanya itu bukan satu orang bisa semua, nantinya berbeda-beda timnya. Ada yang bisa model human seperti ini. Misalnya ini katakanlah Upin-Upinnya lah. Ya, nanti orangnya bikin itu. Atau dia hanya bisa bikin interior propertinya atau eksterior backgroundnya. Ada yang orang tugasnya hanya untuk menggerakkannya, animate. Ada orang yang tugasnya hanya memberikan tekstur dan lain sebagainya. Semua timnya banyak. Oke, tadi ini adalah kalau saya klik seperti ini, artinya bayangkan bahwa Bapak Ibu, saya ini klik tengah. Pokoknya kalau saya melihat view, ini kan kita latihan view ya, view bawah, view atas, dan lain sebagainya, itu adalah saya melihat keseluruhan ini. Baik, sekarang untuk tadi kita akan menerapkan ilmu sumbu 3D tadi. Tadi masih ingat Bapak Ibu, yang warna hijau ini adalah sumbu Y. Ingat-ingat ya, yang hijau adalah sumbu Y. Jadi kalau ingin jadi Y ini artinya apa? Ke depan dan ke belakang. Nah, ini kalau saya geser ke sini ya dia ke depan. Kalau saya geser ke sini ini ke belakang. Kalau ada pertanyaan, Pak, kok bisa dapat file ini dari mana ya? Download dulu dari MOOC seperti itu. Bagi yang belum ya belum dapat seperti ini. Kemudian kalau ingin menggerakkan ke kanan dan ke kiri, objek ini, manusia ini punya tangan kanan dan tangan kiri. Nah, kita menerapkan ilmu tadi. X ini adalah sumbu X. Ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini. Ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada sumbu Z itu ke atas dan ke bawah. Intinya begini. Intinya Bapak Ibu ini kan dikasih malam yang kotak tadi. Bapak Ibu kalau belajar 3D kan ada blender, dikasih kotak. Tapi kotak ini Bapak diminta untuk yang namanya membentuknya sesuai dengan keinginan. Misalnya saya mau membentuk kursi, saya ingin membentuk komputer, saya ingin membentuk meja, saya ingin membentuk rumah. Dan itu adalah sebuah kreativitas. Tapi di sini artinya ya kita mematung secara digital. Jadi mematungnya yang nggak tampak seperti aslinya. Nah, sama seperti Upin-Upin yang lain sebagainya, semuanya itu hanya ada di dalam layar saja, dan ini virtual, tidak bisa kita sentuh secara langsung karena kita buat. Nah, animasi itu kenapa bisa hidup ya karena kita kasih ekspresi. Nah, sehingga tapi kita pada pelatihan ini tidak sampai sejauh itu, kita hanya membuat objek-objek pendukung saja. Tapi saya cerita tadi maksudnya adalah ingin memberitahu wawasan bahwa animasi itu adalah seperti itu. Baik, kemudian navigasi itu ada di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini saya dari sini pojok kiri atas di sini ada file. Klik file, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini bisa menyimpan, bisa save as, bisa open, bisa membuat file baru dan lain sebagainya. Ini adalah menu dasar yang harus diketahui hanyalah membuat file baru, menyimpan. Sudah itu aja. Nanti kalau misalnya link-link yang ini fungsinya untuk apa Pak? Kira-kira itu lanjutan. Maksudnya tidak terlalu digunakan untuk saat ini, sehingga kita fokus pada sesuatu yang pasti kita gunakan, yaitu membuka file, membuat file baru, kemudian kita menyimpan.
Baik. Kemudian render ini adalah fungsi untuk dia menjadikan dia sebuah gambar atau menjadikan dia sebuah gerakan animasi seperti itu, maju mundur ke kanan ke kiri. Kalau dia ada tulang ya dia bisa jalan seperti itu dan sebagainya. Nah, di sini ada window, ini adalah tidak terlalu digunakan untuk versi awal. Dan saya langsung saja di sini kita gunakan tadi memilih settingan layarnya, kita pilih yang default ya, default full ini ya, atau default ini ya, atau default full, silahkan. Default full itu ya objek yang kanan kirinya ini nggak ada. Yang kita gunakan adalah default full ini. Nah, tapi nanti pada prakteknya Bapak Ibu ya gunakan yang default saja seperti ini, jadi kanan kirinya masih ada. Nah, untuk animation kita gunakan sesi, kalau Bapak Ibu sudah paham tentang ya game-game dan sebagainya seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang yang namanya di sini saya klik seperti ini ya. Tadi seleksi adalah klik kanan. Oke, saya menjelaskan di sini ada kelihatan? Halo, sudah? Oke. Ya, sudah Pak Bro, silakan. Oke, salah. Kayaknya harus koneksi lagi. Oke, kita lanjutkan di sini bahwa tadi kita di sini ya, view ini bisa view perspektif ortho. Ini user ortogonal itu, jadi objek ini benar-benar tampak depan. Misalnya ini saya set ortho, kemudian saya front, maka di sini bisa kita lihat bahwa ada suara motor. Di situ mohon di mute dulu yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ortho, penggunaan ortho di sini ini adalah dia benar-benar tampak depan. Kalau saya rubah ortonya ini, saya klik jadi perspektif. Perspektif itu kelihatan bahwa kaki yang belakang itu terlihat jauh. Jadi ya, Bapak Ibu bisa maaf. Ya seperti ini kelihatan jauhnya. Tapi kalau kita ganti ortho, kemudian ortonya adalah front, maka berbeda ya, kakinya seperti ini. Ini artinya benar-benar tampak depan, bukan perspektif. Ini nanti penting mau untuk editing mode, untuk editing sebuah objek, kita itu perlu yang ini, fitur ini. Kemudian mau tampak apa? Back, berarti tampak back itu tampak belakang, ya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian ada view apa lagi? View right, tampak kanan. View apa lagi? View bottom, tampak bawah. View top, tampak atas. Nah, seperti ini. Ini penting sekali. Jadi ini patut disimak Bapak Ibu bahwa kita kan di sini banyak fitur yang penting-penting. Salah satunya adalah view ini. View apa? Karena kenapa? Kita bekerja pada bidang 3D. Jadi kita harus tahu tampak atas, tampak bawah, tampak kanan, tampak kiri. Karena kita membentuk, kita memodel tentunya dari sudut pandang sisi. Tentunya penggunaan fitur ini sangat penting sekali. Berikutnya adalah select ya. Ini kita tidak gunakan. Lagi-lagi bahwa di sini saya menggunakan yang paling penting. Add ini nanti penting, tapi di sini tidak kita gunakan dulu.
untuk masukkan objek, kita langsung pada di sini ada yang namanya object mode. Ya, nah, object mode di sini ada yang namanya, kalau ini posisinya adalah object mode ya. Jadi tidak terlihat, kalau object mode ini tidak bisa diapa-apakan, nggak bisa dirubah kecuali skalanya, nanti saya jelaskan. Terus kemudian ada yang namanya edit mode. Jadi yang penting lagi edit mode. Edit mode seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya untuk membentuk sebuah 3D itu kotak yang tadi itu dibentuk-bentuk kayak gini. Ada vertex, ada garis, vertex itu ada titik, garis itu adalah edge, kemudian bahwa permukaan ini adalah face. Ini istilahnya di 3D seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan shortcut ya. Shortcutnya untuk edit mode ini tekan tab ya, tab ya. Di keyboard tekan tab, kemudian tekan tab lagi. Nah ini untuk ke edit, karena kalau yang tab ini misalnya ini posisi objek mode, bisa dilihat di bawah ya, object mode. Kalau saya tab lagi, mouse-nya harus ditaruh di tengah, karena kalau ditaruh di pinggir seperti ini, dia mau dikasih perintah apapun, tab, ya nggak akan bisa. Jadi mouse ini harus ada di lokasi lembar kerja ini. Tekan tab, maka dia akan berubah tampilannya menjadi fitur edit. Berikutnya di sini saya akan merubah lagi menjadi object mode. Nah, object mode ini bisa kita otak-atik lagi, yaitu dengan Bapak Ibu melakukan misalnya begini. Di sini kan tadi fitur ini transformasi manipulator itu menggerakkan, geser saja ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Nah, sekarang kita mulai menggunakan fitur yang ini, yang paling penting lagi, rotate. Nah, rotate itu, kalau rotate-nya di sumbu Z, di sini ada warna biru. Jadi rotate itu kalau di shortcut kan jadi R. Jadi R, di klik R, mark Z. Saya akan membuat Pak Pur, suaranya double Pak Pur. Oh ya, gimana sekarang? Sudah bisa? Jelas? Oke, jelas. Oke. Oke, saya untuk rotasi itu sama dengan shortcutnya adalah seperti ini ya, sumbu Z tadi sumbu Z itu sama dengan posisi atas atau bawah. Nah, ini saya ulang lagi ya, Bapak Ibu ya. Unselect tadi tekan ya. Unselect itu sama dengan A. Menseleksi ya, itu sama dengan klik kanan. Ya, saya ulang lagi ya. Untuk seleksi klik kanan. Ini objek, klik kanan. Nah, tekan R, kemudian Z. Nah, Z. Kemudian kita bisa rotasi ke kanan ke kiri kayak gini. Jadi terpaku, lihat ujung kepala objek ini dan kakinya. Jadi dia dikunci di sumbu mana? Dikunci di sumbu R, kemudian sumbu Z ya. R, Z, maka dia bisa seperti ini. Ini penting sekali kalau Bapak Ibu nanti bekerja ya. Yang diajarkan ini adalah hal-hal yang sangat penting. Karena kita nggak akan mempelajari banyak fitur di sini, hanya yang paling sering digunakan. Berikutnya adalah R, kita kombinasikan R di sumbu apa?
Misalnya RZ sudah, RY. Kalau RY, yaitu kan tadi depan belakang. Jadinya titik sumbunya seperti ini. Kalau kita rotasikan. Oke, cara undo-nya bagaimana? Cara undo-nya Ctrl Z. Nah, banyak sekali ya. Undo-nya sama. Jadi Bapak Ibu jangan menggunakan logika Word ya di sini. Jadi ini bukan software Word, Excel gitu. Kalau copy paste seperti yang kemarin itu, Pak saya kok nggak bisa mengcopy gambar dari Word atau PowerPoint ke apa itu video script? Ya itu logikanya jangan pakai logika Word. Ini juga sama bahwa software ini punya perlakuan sendiri dan punya aturan sendiri. Jadi artinya tidak semua, kebetulan ini undo ini sama. Undo ini Ctrl Z sama ya. Nah, kemudian unselect lagi, tekan A tadi ya. Kemudian kita latihan lagi, tadi sudah ya. R apalagi yang belum? R, Z sudah, RX. RX. Maka seperti ini. Jadi potongan kanan dan kiri. Oke, saya akan menjelaskan lagi. Kalau saya ulang lagi, fitur apa yang paling penting digunakan di Blender? Pertama adalah File, New, Open, Save, simpan atau Save As. Itu yang pertama. Yang kedua, View di sini. View. Kemudian di sini ada perspektif atau ortho ya. Kemudian di sini ada lagi top, bottom dan lain sebagainya. Itu gambar tampak, ini penting kedua. Penting ketiga adalah fitur yang namanya object mode dan edit mode. Itu penting ketiga. Penting keempat kemana lagi? Ya sebetulnya ada ini wireframe. Kalau ini saya klik kanan, saya klik ini wireframe. Ini adalah gambar apa itu hanya rangkanya saja. Wireframe itu kan kerangka frame-nya. Nah, ini saya ganti solid, dia akan solid ya, tinggal pilihan. Kemudian kita langsung ke sini, pilihan gambar panah ini, kemudian rotasi, kemudian di sini ada skala. Ini penting juga. Misalnya begini, saya tekan S di sini, maka gambarnya ini akan besar, atau objeknya akan besar. Saya jelaskan ya bahwa skala ini berbeda dengan scroll ya. Scroll itu hanya gambar tampaknya mau diperbesar, mau didekatkan atau dijauhkan. Tapi scale itu adalah bagaimana objek itu dirubah jadi besar atau kecil. S, nah seperti ini. Nah seperti ini. Atau S lagi, S seperti ini. Nah ini jadi besar objeknya. Nah, apakah skala ini bisa dikombinasikan? Bisa. Skala itu bisa dikombinasikan. Misalnya, scale itu shortcut-nya adalah skala itu shortcut-nya sama dengan S. Kemudian kita gunakan sumbunya untuk padu padan. Misalnya sumbu Z atau depan belakang adalah Y, gitu ya. Oke, kita kombinasikan SY, ketik SY. Seleksi objeknya, kemudian SY. Ini kalau saya tarik ke dalam, ya, kita bisa lihat di sini orangnya gepeng ya Bapak Ibu ya. Gepeng ini bisa terlihat ya. Ini kan tipis sekali orangnya jadinya ya. Itu artinya apa? Fungsi penggunaan ini skala. Jadi skalanya itu dimampatkan. Oke, saya Ctrl Z lagi, jangan khawatir. Jangan takut melakukan sesuatu di komputer. Kalau menggunakan software, tidak akan rusak komputernya. Kalau misalnya rusak, ya tinggal diinstal ulang. Sudah sekali. Kalau hanya install aplikasi, kecuali install OS-nya atau install Windows-nya. Nah, kita akan kombinasi lagi S dengan apa? X misalnya. Nah, kita tarik. Nah, orangnya jadi tipis sekali juga, tampak samping. Nah, ini adalah fungsi penggunaan keduanya. Jadi S, X, S, Y, kemudian S,
Z jadi tanpa atas. Maaf. Jadi tadi orangnya mau saya tekan dari atas ke bawah, jadi tipis. Bisa nggak? Bisa ya. S, kemudian Z. Tarik saja. Maka orangnya ya kayak terinjek gitu dari atas. Jadi tertekan gitu. Ini tuh mungkin agak mustahil, tapi ini nanti sangat penting sekali bagi Bapak Ibu yang akan membuat sebuah meja, sebuah kursi. Itu polanya seperti ini. Jadi saya ulang lagi, jadi rotasi. Rotasi ini R, sumbu Z itu adalah sumbu ya. Hafalin ya Bapak Ibu ya. Z itu adalah posisi atas, Y itu depan, X itu kanan kiri ya. Kemudian untuk menseleksi tadi shortcutnya A. Untuk menseleksi klik kanan. Kemudian untuk undo Ctrl Z. Skala S dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bingung. Tapi nanti tenang saja di sesi tanya jawab. Oke, di sini sebetulnya ada lagi proses di mana ini itu bisa dikombinasikan. Misalnya rotasi berapa derajat? Rotasi derajatnya misalnya 90. Jadi R 90 kombinasinya ketik R kemudian ketik angka 90 ya. Kita implementasikan di sini. Tekan R pada keyboard, kemudian ketik angka 90 enter. Maka orangnya ya akan tidur 90 derajat. Kemudian kita akan ini R 180. Ya dia akan terbalik 180. Oke. R Y 90. Nah, dia diputar pada sumbu Y kemudian 90 derajat. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bingung. Mudah-mudahan senang. Tapi nanti kalau udah pegang aplikasi ini, membuat sesuatu ini hanya pemahaman saja, agar Bapak Ibu nanti lebih ngerti. Jadi saya ulangi lagi dari pembahasan Bapak Ibu belajar tentang file, membuka, menyimpan, Bapak Ibu file gambar tampaknya. Berikutnya adalah object mode, kemudian adalah rotasi, kemudian skala. Ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini saya close saja, dan latihan ini tidak perlu disimpan. Kalau menurut saya ini hanya file latihan, tidak perlu disimpan, karena file ini sudah diberikan oleh Mas Alvan, narasumber utamanya, agar menjadikan latihan saja. Kalau mau disimpan nggak apa-apa, tapi saran saya jangan. Ya ini untuk latihan saja. Oke, kalau kita mau keluar, oke. Ya, kita malam hari ini tuh sebetulnya latihannya sampai pada tahap 4, latihan basic manipulator ya. Kita lihat materinya apa di sini adalah sebetulnya lebih pada kita menggunakan fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Ini gamenya. Jadi topik 1, 2, 3, 4 inilah penerapannya. Jadi 1, 2, 3 adalah, kalau tadi topik 1 ini adalah untuk download materi, topik 2 adalah basic navigasi tadi, X, Y, Z itu posisinya seperti apa, yang seperti ini. Ini polanya paling gampang Bapak Ibu ya. Z itu adalah jempol saya, gerakan ke atas ke bawah. Pak Pur? Ya. Ini ada peserta minta notenya dinampilkan lagi untuk bisa speed. Bisa speed. Ya. Silakan. Ya. Silakan kalau mau di screenshot boleh. Ini saja, saya rapikan saja Bapak Ibu ya. Mulai dari awal, seleksi. Ini yang paling penting kan biar berurutan. Saya taruh di atas. Ini unselect, ini Ctrl X. Nah, silahkan kalau mau di screenshot.
sambil saya jelaskan ya, bahwa tadi file latihan 1 itu adalah pemahaman tentang ini tadi, X, Y, Z. X, Y, Z ya. Z itu adalah sumbu apa Bapak Ibu tadi? Sumbu yang berwarna biru. Itu sama dengan jempol kita. Untuk mengingat-ingat gerakan ke atas dan ke bawah, jempol kita kan ke atas nih hadapnya. Kemudian ada gambar apa itu? Maaf, maksud saya ada sumbu Y atau warnanya hijau. Itu sama dengan jari telunjuk saya yang ke depan, ya. Yaitu ke depan ke belakangnya adalah sumbu Y. Kemudian ke kanan ke kiri adalah sumbu X, seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan ini. Ini tadi yang saya terangkan ada di sini, silahkan dikombinasikan. Saya ulang lagi bahwa untuk menseleksi objek, klik kanan pada objeknya, klik kanan ya, bukan klik kiri tapi klik kanan. Untuk menseleksi atau menseleksi jadi klik kanan. Untuk unselect tekan keyboard huruf A, unselect. Kemudian undo-nya Ctrl Z. Mohon maaf, saya minum dulu. Oke, saya lanjutkan kembali bahwa di sini ada fitur rotasi. Fitur rotasi ini Bapak Ibu bisa menggunakan R, huruf R, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengkombinasikan R90, maksudnya adalah rotasikan objek ini ke sumbu 90. Kira-kira cara membacanya seperti itu. Rotasikan atau putar objek yang namanya manusia atau objek kotak atau objek bulat ini pada sumbu R90. Bisa dikombinasikan dengan sumbunya RZ. Nah, ini bisa dibandingkan RZ 90 enter. RZ 90 enter. Itu artinya rotasikan pada sumbu Z 90 derajat. Nah, gitu kira-kira. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah skala. Itu sumbu S. Kemudian ada skalakan. Itu artinya mau apa itu istilahnya? Mau dirubah ukurannya. Itu yang kecil atau besar. Itu pada sumbu apa? Bisa sumbu Y, bisa tergantung kebutuhan, makanya kita harus paham ini. Baik. Berikutnya kita pada tahap ini nanti biar Mas Rahman minta tolong ini di screenshot, nanti tolong bagi di grup ya. Oke, ini Mas Rahman nanti jangan khawatir Bapak Ibu, ini akan di-share di grup ya. Yang ini ya, yang ini nanti akan silahkan di screenshot dulu Mas Rahman. Jadi Mas Rahman malam ini memantau kita. Timnya kita ada 3 ya Bapak Ibu ya. Dalam kelas kita itu ada Mas Arief yang sekarang menjadi host. Kemudian yang merekam pada malam hari ada Mas Rahman yang mengabsen Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di absen ya. Ini ada timnya Mas Rahman. Kemudian ada saya sendiri narasumber di sini. Oke, sudah Mas Rahman? Oke, sip. Terima kasih. Nah, saya akan lanjutkan bahwa apa yang saya jelaskan tadi itu ada di sini latihan basic manipulator. Ini yang terakhir, materi terakhir. Setelah ini nanti kita tanya jawab. Oke. Kalau Bapak Ibu pengen tahu instruksinya seperti apa, putar video yang sudah dijelaskan Mas Alvan ini. Tapi saya juga mungkin akan menjelaskan lagi bahwa cara-caranya ya. Basic manipulator. Ini aturan mainnya seperti apa? Ini semacam game. Bapak Ibu diminta untuk memasukkan objek yang berwarna biru ini ke lingkaran berwarna biru. Ini segitiga ditaruh di segitiga sini. Kemudian ini segi 6. Ya, ini benar ya. Ini ditaruh di segi 6 ini. Kemudian segi 4 ini taruh di segi 4. Oke, cara mengerjakannya seperti ini Bapak Ibu ya. Pertama, tadi saya lupa memberikan lagi, ada di sini. Tolong Mas Rahman di screenshot lagi. Di sini ada geser,
atau grab sebetulnya ya, bahasa Inggrisnya grab, itu huruf G, geser objek atau grab sebetulnya, kita grab, kita geser kemana, itu sumbunya G. Baik, di sini silahkan di screenshot, nanti dibagikan di grup. Saya lanjutkan. Di sini ada objek tadi apa Bapak Ibu, kalau kita menseleksi tekan klik kanan pada sumbu pada objek lingkaran ini, kemudian kita geser tadi apa, G ya, klik kanan kemudian G, geser kemana, ke sini, kan ini nggak pas nih, kita diminta untuk menempatkan ini pada posisi yang betul. Kita S ya, kita S itu tadi adalah G lagi, pokoknya agar lingkaran ini S lagi. Nah, sudah masuk pada lingkaran ya, seperti ini ya. Latihannya seperti ini Bapak Ibu, ini tuh untuk menghafal shortcut yang sudah diberikan, karena ini penting. Kalau Bapak Ibu bisa melalui tahapan ini, nanti gampang makanya. Yang penting dipahami. Misalnya segitiga, kita pada segitiga ini. Segitiga ini harus dimasukkan ke segitiga ini. Oke, bagaimana caranya? Tekan, kalau menseleksi objeknya, tekan G, klik kanan, G, ke sini kan. Apakah ini tepat seperti ini? Enggak kan? Perlu kita rotasi tadi. Rotasi. Kalau kita ingin menaruh di tengah, menggeser bebas, taruh di sini. Kemudian untuk mengecilkan berarti diapakan? Di skala, tekan S. Nah, seperti ini. Tekan G lagi, masukkan pada objek yang disediakan. Nah, kita kayak anak TK sih sebetulnya, ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, tapi simulasinya seperti ini. Kita ada objek seperti ini, kita geser seperti ini, kemudian kita rotasi. Seperti ini. Oke, kita S. Nah, masuk ke S. G. Nah, masuk ke dalam sini. Kemudian yang terakhir. Kita geser tadi apa? G. Geser ke sini. Kalau untuk membetulkan bagaimana agar ini pas? Rotasi. Nah, R tekannya. R, rotasi, geser. Kemudian bagaimana ini menempatkan pada ukuran yang pas, tekan S saja. Nah, G, betulkan. Kalau Bapak ini ulangi latihan ini 3 kali 4 kali, saya pikir ini bagus sekali. Ini boleh disimpan atau di screenshot, nanti dilaporkan mentornya di grup ya, Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Intinya ini ada file latihan. Tidak perlu saya simpan. Kalau Bapak Ibu boleh nanti menyimpan, tapi saran saya jangan di screenshot aja. Nah, caranya ini bagaimana kalau saya tidak ikut Vicon? Nah, gampang sekali Bapak Ibu, tinggal ke MOOC. Ini Mas Alwan sudah menjelaskan caranya bagaimana. Kira-kira sama caranya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini demikian materi dari saya. Ini ada waktu untuk tanya jawab dengan saya. Silakan Bapak Ibu, silakan Mas Arif, silakan dibuka sesi pertanyaan. Ya, baik Pak Pur, terima kasih materinya. Sekarang adalah waktunya untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan tulis nama Bapak Ibu di kolom chat, nanti akan kami panggil satu persatu. Begitu Bapak Ibu ya, silakan. Ya, dari Bapak Rizky Aku Sambodo, silakan Bapak. Halo, selamat malam Bapak Rizky. Oh iya, ini saya coba share screen dulu. Nah, saya share screen. Suaranya kecil Pak, saya nggak dengar. Silakan Pak Rizky. Iya.
Silakan Mas Rizky, pertanyaannya bagaimana? Oh ini Pak, jadi kotak-kotak ya Pak. Iya betul. Kotak itu kalau seumpama mau caranya bagaimana Pak? Kubus kotak mau Diedit diedit. ya, dijadikan seumpama kubusnya dibentuk. Oh begitu ya. Pak Pur, pertanyaannya bagaimana cara mengedit kubus tadi menjadi sebuah benda atau kursi atau apa itu bagaimana? Nah, apakah bisa dijawab Pak Pur? Silakan. Begini Pak, mohon maaf pertanyaannya melampaui daripada materi. Saya mohon maaf sekali. Pertanyaan bagus sekali, akan tetapi itu ada jawabannya di topik ke sini. Editing objek material sini. Latihan simple model. Bukan editing objek. Itu tugas akhirnya Pak. Nah di sini video editing objek ini Pak. Kubus tadi bisa dibentuk di sini karena kenapa? Ini adalah materi nanti hari Kamis. Kalau saya berikan malam ini, nah saya tidak sesuai aturan nanti. Jadi mohon maaf sekali, tapi Pak Rizky tentunya tidak perlu kecewa. Pak Rizky bisa langsung mengikuti di video ini, ya. Di video ini sudah dijelaskan, artinya sudah dibuka. Kan tetapi aturan malam hari ini kita tidak bisa melatihkan semua fitur. Nanti kasihan yang baru-baru, yang masih awam banget, kita langsung loncat ke 8. Artinya di topik ini saja belum menguasai. Mungkin itu saja Pak Rizky. Nanti Pak Rizky bisa langsung buffer atau streaming di sini. Atau Pak Rizky. Mungkin itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Rizky. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pur. Ini dari Ibu Mringginingsih. Kalau sudah disimpan apa bisa digunakan lagi buildernya? Oh, kalau disimpan tentunya bisa, file project bisa. Tapi saran saya seperti ini, karena file latihan ini nanti hanya untuk latihan. Saran saya tidak disimpan, jadi bisa kalau kita gunakan lagi. Ini seperti ini ya contohnya. Bukan, ya ini basic manipulator. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalnya ini aturan mainnya bagaimana? Kadang-kadang kita klik tengah, nah ini geser bentuknya akan seperti ini. Kalau seperti ini gimana? Kita view lagi ke top seperti ini. Nah seperti ini, view top seperti ini. Jadi aturan mainnya adalah dia harus tampak atas, top ortho, ya. View top ortho, ya. View top ortho. Nah, di sini Bapak Ibu kalau sudah misalnya misalnya ini lingkaran ini atau skinam ini digeser ke sini, tekan G, kemudian dirotasi. Nah, seperti ini. Nah, tekan S ya. G. Seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini nanti disimpan ya nanti seperti ini. Artinya kalau kita gunakan lagi udah nggak bisa karena posisinya tersimpan, dia sudah kondisi betul. Saran saya ini kondisinya biar saja kalau sudah selesai langsung di close saja. Sehingga kalau kita buka lagi, filenya adalah posisi latihan semula. Jadi artinya dia perlu disimpan. Nah untuk menjawab nanti kalau Bapak Ibu seperti pertanyaan Pak Rizky tadi, kita nanti dari kubus itu kita bentuk menjadi kursi, kita bentuk menjadi TV. Nah itu nanti bisa kita simpan, kemudian kita edit lagi kapan waktu Bapak Ibu senggang untuk menyelesaikan, bisa sekali. Jadi artinya ini adalah bukan file final seperti itu. Mungkin itu saja. Silahkan pertanyaan lain. Ya, terima kasih Pak Pur. Ini ada tanya lagi. Untuk malam ini sudah ada tugas apa belum ya Pak? Atau hanya masih pengenalan aplikasi? Begitu Bapak? Ya, karena ini Vicon baru pertama kali, tentunya Bapak Ibu Vicon ini hanya pengenalan saja. Jadi pengenalan saja. Nanti minggu kedua, maksud saya pertemuan kedua Vicon hari Kamis,
atau Vicon kedua. Nanti kita akan jelaskan itu tadi materi bagaimana membentuk objek, mengediting dan lain sebagainya. Nah, minggu ini usahakan Bapak Ibu pasca mengikuti pelatihan Vicon malam hari ini, silahkan file yang 02 atau maksud saya basic manipulator ini dikerjakan. Untuk apa? Melatih kepiawaian Bapak Ibu atau pemahaman Bapak Ibu dalam menggunakan shortcut. Nanti shortcut ini sangat penting sekali. Kalau Bapak Ibu mampu menghafal shortcut ini, tentunya Anda bekerjanya jauh lebih cepat tanpa fiturnya ada di sini. Jadi kalau kita kerjanya lebih cepat. Karena latihan ini sudah kita desain sehingga memang harus step by step. Oke, berikutnya ada ada lagi Bapak. Ini dari Bapak Rahmat Eko Arianto. Kalau mengedit bisa rotasi, geser apakah terus keyboard sama mouse ditekan bersama Bapak? Gitu. Ulangi lagi Mas Ari. Iya. Halo. Kalau mengedit bisa rotasi, kemudian geser apakah keyboard sama mouse itu ditekan bersamaan Bapak? Betul. Jadi gini, ini yang saya ulangi untuk pertanyaan. Saya mengerjakan yang segitiga ini. Untuk menseleksi kita klik apa? Kita klik kanan ya. Untuk menseleksinya. Ya jadi ini hanya sekali saja klik kanan. Kemudian kita geser. Klik saja shortcutnya G. Tekan huruf G di keyboard, G. Kemudian nggak usah bersama-sama. Sudah ini, geser saja mouse-nya. Jadi G-nya jangan ditekan terus, nanti nggak bisa gerak dia. Nah, seperti ini digeser. Kemudian R diputar. Kalau sudah tekan R itu dilepas Bapak Ibu, jangan ditekan R terus ditekan. Ini pertanyaannya bagus sekali karena mungkin tidak semua peserta, mungkin ini pertanyaan mewakili semuanya. Jadi begitu kita tekan R, kita tekan A itu bukan ditekan terus, artinya dilepas. Ya seperti itu. S masukkan G. Jadi kalau sudah ditekan R, G, kemudian J dan lain sebagainya, itu artinya tidak ditekan terus, ya. Seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang malam hari ini ketinggalan materi dan lain sebagainya, jangan khawatir Bapak Ibu. Kita sudah menyiapkan videonya di sini, ya. Kehadiran untuk Vicon penting, akan tetapi yang lebih penting lagi kalau Bapak Ibu mengikuti step by step latihan di sini, ya. Kita malam hari ini hanya pada sampai basic manipulator ya, sampai 4. Nanti kita akan jelaskan besok itu sampai ke 8. Jadi artinya Bapak Ibu bisa latihan dulu, misalnya latihan 5, 6, habis itu nanti kita baru saling bertanya. Karena gini, pada tahap latihan objek tadi kita sudah tugas akhir sebetulnya, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin jawabannya tadi membantu ya. Iya, terima kasih. Katakan R tidak usah ditahan. Oke. Iya, terima kasih Pak. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Bu Neneng Nurhasana, SMK Hidayah Semarang. Bagaimana cara menyimpan hasil perubahan latihannya di folder milik kita? Menyimpan hasil. Iya. Tidak usah disimpan. Kalau nanti ingin menunjukkan progres, misalnya ini, oh saya sudah selesai Pak, nah, saya mengerjakan ini sudah selesai, ini misalkan ini ya, ini ditata di sini, kemudian ini ditata di sini. Ini di screenshot saja atau di foto, kemudian nanti sampaikan saja ke grup bahwa saya telah berhasil, begitu saja. Karena hasil kalau ini nanti disimpan, kalau ini disimpan ya Bapak Ibu ya, itu nantinya posisinya akan tetap semula, kita nggak bisa latihan lagi. Saran saya nggak usah disimpan. Nah, jadi kalau kita buka lagi, seperti ini. Jadi gini, yang tidak disimpan itu hanya file latihan. Ketika nanti Bapak Ibu membuat kubus, kemudian kubusnya dijadikan flash disk, dijadikan HP, dijadikan kursi, yaitu
artinya harus disimpan gitu, karena itu adalah file project. Kalau ini file latihan tidak perlu disimpan. Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Pur. Bagaimana kalau misalnya kita udah terlanjur riset kayak tadi latihan tadi, bagaimana Pak Pur cara mengatasinya? Caranya bisa diacak lagi, misalnya udah kondisi ini nggak apa-apa ya, misalnya ini tadi udah gini, ini udah gini kan, ini udah gini. Kalau udah selesai semuanya, ini ya bagaimana ya, manual aja, diginiin aja, klik kanan, dirubah lagi sampai benar-benar Bapak Ibu paham mengenai fitur-fitur tadi. Tanpa Bapak Ibu mengenal basicnya ini, nanti akan bingung pada materi-materi secara pemahaman ya Bapak Ibu. Mungkin secara skill ya bisa saja, tapi secara pemahaman penggunaan fitur akan lewat. Jadi kurang fondasinya kurang kuat, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Pur. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Silakan jika ada, tuliskan nama di kolom chat, nanti akan saya panggil atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Begitu Bapak Ibu, silakan. Saya di sini sampai jam 9. Jadi silakan saya jawab sampai pukul 9. Nanti setelah pukul 9 saya off ya, Bapak Ibu, saya pamit izin. Mungkin kalau Pak Arif mau silakan. Ya, ini mumpung ada waktu, kita sama-sama silahkan bertanya. Ya Pak Bos. Ya. Belum ada pertanyaan. Ya Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Kalau ada yang sharing screen nggak apa-apa, Bapak Ibu sharing screen, file latihannya ini nanti saya pandu dari sini. Nah, adakah yang bersedia? Nggak apa-apa. Nanti Bapak ada salah satu peserta, nanti diberikan hak akses oleh Mas Arif sebagai pembicara. Nanti dia melakukan tugas ini, nanti saya guide dari sini. Kalau ada yang bersedia, kalau enggak ya nggak apa-apa. Bisa latihan secara mandiri. Ya, waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Halo, dengan Ibu siapa? Halo. Ya, halo, dengan Ibu siapa? Eli. Ya, Ibu siapa? Ibu Pri, ya silakan Ibu Pri, pertanyaannya. Ibu Pri, ya silakan Ibu Pri, pertanyaannya. Apa harus di-download ulang atau gimana? Oh, tadi yang masalah itu Pak Pur. Apakah yang sudah di-save tadi? Kenapa? Kalau sudah di-save? Itu bagaimana cara mengatasinya? Apakah download lagi atau bagaimana? Ya kalau download lagi rasanya kok bolak-balik download ya, di anu aja. Kalau untuk file latihan ini silahkan digeser-geser ke ya ini tadi seperti yang saya jelaskan. Misalnya ini tadi udah dibetulkan seperti ini R. Nah semuanya ini katakanlah sudah terus ya dirubah aja seperti ini. Digeser lagi, kemudian dipraktekkan lagi, benar-benar paham. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham, kemudian penasaran ingin tantangan yang lain, yaitu topik 5. Di sini adalah move and selection. Nah, ini mungkin saya bisa terangkan Bapak Ibu kalau Bapak ada pertanyaan. Jadi kita topik 5 padahal ini kita 2 minggu. Oke, saya lanjutkan di topik 5. Jadi seperti ini. Topik 5 ini move and selection. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 cara untuk menseleksi dalam software Blender ini. Salah satunya adalah dengan kita klik
kanan, ya ini seleksi, tapi menseleksi double kanan, ya ini seleksi, tapi menseleksi bisa dengan ini seleksi ya, seleksi double itu adalah tekan shift, kemudian ditambah klik kanan. Jadi shift-nya ini tahan. Jadi ditekan terus ya artinya. Jadi untuk menseleksi shift tahan, kemudian klik kanan. Itu kalau seleksi multi seleksi banyak ya, atau multiple selection. Jadi seperti ini, seleksi banyak itu. Tolong Mas Rahman di screenshot lagi seperti ini, seleksi banyak itu. Tolong Mas, atau nanti aja deh screenshot kalau sudah tiga-tiganya. Jadi gini nanti Bapak Ibu, kalau menseleksi lebih dari satu itu tekan klik kanan. Nah di sini, ini shift-nya ditahan terus, klik kanan. Yang warna merah ini klik kanan. Nah, klik kanan. Kemudian G seperti ini. Pak Pur, suaranya bergema, Pak Pur. Oke. Saya Z-nya. Kemudian tekan G, digeser. Kita diminta memasukkan klik di sini, kemudian S, masukkan ke dalam kolom ini. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan challenge ini, ya berarti fondasi untuk melanjutkan ke yang lain nanti gampang sekali. Artinya untuk membuat kursi, membuat ini gampang karena polanya sudah tahu. Karena seleksi ini nanti penting. Pertama adalah multiple selection. Jadi shift tahan, klik kanan. Jadi shift-nya ditahan terus, klik kanan pada kotak-kotak warna merah. Kemudian yang kedua adalah tekan select. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya seleksi berbasis apa itu? Maaf. Oke. Di sini ada seleksi kedua, jadi tekan huruf C. Seleksi bagian ya, seleksi bagian permukaan sebetulnya. Jadi caranya adalah tekan C pada keyboard ya. Jadi tekan huruf C, klik seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tidak usah tekan shift tadi. Ini udah langsung semuanya. Nah, ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan itu dengan scroll, ya. Jadi dengan scroll. Klik seperti ini, kita tidak usah pakai shift lagi, enggak. Pokoknya tekan huruf C saja, kemudian kita klik-klik. Ini sebetulnya yang diseleksi adalah permukaan. Tapi karena ini posisinya object mode, makanya semuanya diseleksi. Kemudian untuk agar area lingkaran putih ini hilang, bagaimana? Tekan klik kanan. Jadi unselect pointer itu sama dengan klik kanan. Jadi mengakhiri ya. Untuk mengakhiri klik kanan. Terus kemudian ini kita G, kan sudah terseleksi semua G. Kemudian S masukkan ke sini. G. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan challenge ini ya bagus berarti ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya blok. Seleksi blok. Seleksi blok. Kok tiba-tiba hilang ya? Oke, saya
Mira. Ibu Mira ini sharing, makanya saya bilang Ibu Mira mohon tidak otak-atik Ibu Mira. Hilang dia saya. Iya, Pak. Mohon untuk tidak sharing screen, mohon untuk tidak otak-atik di layar. Iya, saya salah pencet ya. Iya. Iya, sebentar. Mohon Mas Arif saya dijadikan ini lagi. Oh, ya Pak Kurs. Biar saya bisa sharing screen tadi. Mohon Bapak Ibu untuk tidak otak-atik ya di layarnya, mencoba fitur-fitur ketika Vicon sedang berlangsung. Oke, terima kasih. Saya bisa sharing screen live. Oke, kita lanjutkan sekarang. Seleksi secara bersama-sama atau blok, itu seleksi blok, itu dengan cara tekan B. Tekan B. B itu blok ya. Caranya seperti ini. B. Nah, nanti ada persilangan garis putih di titik. Ini saya klik kanan untuk unselect-nya. Tekan B, kemudian saya drag seperti ini. Nah, semuanya terseleksi. Kemudian kalau sudah terseleksi, mudah sekali kan caranya. Ya, saya ulangi lagi, tekan B di keyboard, kemudian lepas. Kemudian, nah seperti ini. Oke, geser ke sini. Kemudian S. Unselect, udah selesai. Nah, ini cara mengerjakan di silence atau topik ke, ini tidak usah saya simpan ya, ke file latihannya ini 3. Kalau topiknya di sini, ini udah topik 5 Bapak Ibu ya. Mungkin malam hari ini sampai di sini udah paling banyak. Jadi blok ini unselect-nya pointer klik kanan sama kayaknya. Silahkan Mas Rahman di copy semua, di screenshot. Kemudian nanti ini dibagikan di grup. Oke Bapak Ibu, bentar lagi kita jam 9. Sepertinya pelatihan ini saya izin dulu. Kalau ada pertanyaan mungkin saya berikan waktu yang menit. Jika tidak ada ya saya izin pamit. Nanti kita bisa tanya-tanya jawab di grup seperti itu. Assalamualaikum. Ya, Izin silakan bertanya Pak. Ya, silakan Bapak. Iya Pak. Ini tampil videonya Pak. Izin bertanya juga Pak. Silakan. Ya, silakan. Ya, saya Muhammad Abdul Basir dari SMK 1 Banjar Pak. Iya Pak. Mau bertanya. Silakan. Untuk file latihan yang 1, navigasi view, basic manipulator, move and selection itu tidak usah di save ya Pak? Tidak perlu di save, betul. Tidak perlu di save Pak. Ya, kita juga nggak perlu sharing progres kita ya Pak, sesudah bisanya. Paling progresnya silahkan di sharing di grup WA saja bahwa oh saya sudah bisa gitu. Karena sebetulnya kita ngukurnya nanti itu pada portofolio akhir di latihan model itu. Seperti itu Pak. Di tugas akhir ya Pak? Betul. Ini hanya untuk pengayaan sebetulnya, pengayaan materi Bapak Ibu. Ya. Jadi progres kita di latihan 1, 2, 3 tidak usah di sharing ya Pak? Ya, untuk saat ini tidak Pak. Tapi nanti ya mungkin kalau ada informasi, saya informasikan. Tapi untuk saat ini tidak. Jadi ini hanya untuk latihan saja. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kalau ada pertanyaan lagi, 5 menit. Ya, dikasih waktu berapa menit Pak Pur? Ya, 5 menit silakan kalau ada. Ya, Bapak Ibu silakan. Jika ada pertanyaan, saya kasih waktu 5 menit sebelum Vicon ini ditutup. Silakan. Silakan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan menulis nama di kolom chat atau langsung mengajukan pertanyaan lewat mikrofonnya. Oke, kayaknya sudah nggak ada. Iya, kayaknya sudah sepi. Mungkin bingung atau nanti bisa tanya di
grup WA. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk Vicon malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak intinya begini Bapak Ibu, nantinya mungkin sebelum ini berakhir saya akan demo tadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Rizky yang pertama tadi, untuk sebagai penyemangat saja Bapak Ibu ya. Sebetulnya ya kita itu nanti seperti ini lah Bapak Ibu. Blender itu kita punya objek seperti ini ya. Tadi sudah kita bagikan semua itu. Kita misalnya ini tadi apa, tekan S, S-nya di sumbu apa? Di sumbu Z. Nah, S, Z. Nah, ini bisa tipis seperti ini. Nah, S, Z. Nah, seperti ini kan. Kemudian, nah bagaimana kita membentuk ini menjadi objek? Nah, ini caranya ya kita edit. Caranya tekan tab. Ini menjadi edit ya. Di sini kemudian ini view-nya apa? Kita kan mau membuat kursi misalnya. Kursi itu kalau kita mau buat kaki kursinya berarti apa? Sudut pandangnya apa? Bawah. Nah, kita view-nya view apa? View bottom. Bottom-nya apa? Bukan perspektif di sini, tapi bottom-nya ortho, view ortho. Oke, kemudian saya Ctrl F. Ini saya hanya demo saja. Ctrl F. Ini jangan sampai ulangi Pak, nggak bisa nanti ini materi jauh ini. Sebelum Ctrl F. Nah, seperti ini, unselect selesai. Kemudian saya Ctrl Tab di sini ya. Saya akan seleksi face-nya. Nah, seperti ini. Oh maaf. Ini kaki kursinya yang akan saya ini. Kemudian kita view sebelah tampak depan saja, view. Kemudian saya extrude, tekan E seperti ini, kemudian saya unselect. Ini sudah jadi kursinya. Nah, kayak gini. Nah, otomatis kalau Bapak Ibu ingin bekerja pada fitur seperti ini, harus menguasai yang tadi itu. Karena itu penting untuk istilahnya apa ya? Bapak Ibu biar mahir dulu gitu. Nah, ini misalnya saya membuat sandarannya. Nah, ini tinggal saya extrude, satu kali extrude lagi, kemudian unselect, ini saya hapus. Tentunya Bapak Ibu nanti ya, saya hapus space-nya. Nggak secepat ini masalah jam terbang, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya X itu di delete. Kemudian oke, seperti ini, Ctrl Tab, saya pilih H, ini dengan ini saya hubungkan dengan F. Nah, ini dia nyambung Bapak Ibu ya. Ini saya F, ini dengan ini saya sambungkan, ini lubang. Pada dasarnya namanya kita matung istilahnya, ini ya, membentuk ya. Ini lubang dalamnya, unselect. Mungkin bisa diedit seperti ini kalau kita mau modifikasi. Kemudian unselect ini udah jadi, kita tap lagi, kita udah jadi bentuk seperti ini. Misalnya ini nanti pada tahap akhir finishing seperti ini, blend, kemudian horizonnya putih, environment lighting. Oke. Nah, nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu ya. View kamera. Itu menanyakan bagaimana cara menentukan ini, ya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini. Ini error nih Bapak Ibu ya. F12. Oke, jadi nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin ya inilah nanti
ini baru satu objek. Jika nanti Bapak Ibu ingin membuat TV, membuat flash disk, membuat keyboard, nah silahkan saja. Ini masalah basic. Jadi nanti kita akan tujuannya membuat objek-objek seperti ini. Kalau membuat animasi seperti itu, Ipin bagaimana ya? Itu pelajarannya lebih jauh lagi. Buktinya di atasnya ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagi malam hari ini. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu. Jangan khawatir, nanti Bapak Ibu pasti insya Allah bisa tekun. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Sharing kita malam hari ini. Oke, selamat malam. Selamat malam Mbak Pur, terima kasih pematerinya Mbak Pur sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Di sini saya Arif sebagai host mengundurkan diri dan dibantu Mas Rahman sebagai recording. Terima kasih atas sudah mengikuti Pikon malam ini Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.